Banjir bandang susulan kembali menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat dan Aceh. Tanggap darurat di Aceh pun diperpanjang hingga Kamis 8 Januari 2026. Banjir bandang kembali melanda Maninjau Agam, Sumatera Barat. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Ayah Pisang setelah hujan deras melanda daerah itu sejak Kamis siang. Air bercampur lumpur, kayu, dan batu menerjang pemukiman dan jalan raya yang menghubungkan Bukit Tinggi, Maninjau dengan Lubuk Basung. Banjir bandang diduga dipicu longsor di kawasan Kelok 28. Jangan tanyakan debit air di Blangcu, kakak. Sementara itu di Aceh, banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Banjir melanda 7 kecamatan setelah hujan deras yang mengguyur Pidi Jaya sejak Rabu sore mengakibatkan beberapa sungai meluap. Puluhan desa terdampak hingga warga kembali dievakuasi ke tempat lebih aman. Kondisi yang masih belum menentu membuat Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat hingga 8 Januari 2026. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025 selama 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2025. Sementara pasca terjadinya banjir bandang susulan di Pidi Jaya, Aceh, jalan lintas Merah 2 tepatnya dari desa Blangcut menuju desa Dayak Kerut di jalan utama penghubung antar desa ini masih tertutup lumpur. Dengan alat seadanya, warga membersihkan rumah secara mandiri. Warga berharap pemerintah segera membantu pemulihan pasca bencana agar aktivitas kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Bus PO Cahaya Trans yang mengangkut 34 penumpang terguling di ruas simpang susun eksit tol Krapia Kota Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini 16 orang meninggal dunia. Bus PO Cahaya Trans yang mengangkut 34 penumpang mengalami kecelakaan maut di simpang susun eksit tol Krapia Kota Semarang Senin dini hari. Bus yang berangkat dari kota Bekasi menuju Yogyakarta ini melaju kencang dan diduga hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling. Akibat kecelakaan bus ini, 16 penumpang meninggal dunia dan beberapa korban lainnya mengalami luka-luka. Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah keterangan saksi. Dari hasil pemeriksaan, bus PO Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan maut dikemudikan sopir cadangan. Polisi pun telah menetapkan sopir bus Cahaya Trans sebagai tersangka. Sopir tersebut baru 2 bulan bekerja dan belum paham karakter jalan. Imbas kecelakaan ini, PO Cahaya Trans mengumumkan pemberhentian operasional untuk sementara waktu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menanggung biaya perawatan korban luka. Sementara untuk korban meninggal dunia, Polda Jawa Tengah bersama Pemprov dan pihak rumah sakit membantu proses pemulangan jenazah ke daerah asal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS mengajukan permintaan uji laboratorium forensik secara independen terhadap ijazah Joko Widodo. Sementara setelah perjalanan panjang kisruh seputar ijazah, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memaafkan sejumlah terlapor pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Roy Suryo CS mengajukan permintaan uji laboratorium forensik secara independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Saya jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi.
Karena di sini sama sekali nggak ada watermark, sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo telah maafkan sejumlah terlapor pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Meski demikian, menurut Jokowi proses hukum tetap terus berlanjut. Jokowi menegaskan saat disinggung mengenai salah satu tersangka telah mengakui ijazah dirinya. Jokowi hanya menjawab singkat, memang asli. Urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum, ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Ya memang asli. Gimana sih? Ya memang asli. Artinya kalau dari... Artinya ya memang asli. Sementara sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit atau sidang gugatan publik terkait dugaan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo ditunda. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak dipadati ribuan kendaraan dari arah Jakarta. Kepadatan juga terpantau di ruas tol Cipularang. Peningkatan volume kendaraan mengakibatkan antrean panjang terjadi mulai eksit tol Ciawi menuju Simpang Gadok. Selain untuk berwisata, warga juga memanfaatkan momen libur Natal sebagai kumpul keluarga. Kemacetan di Puncak sudah terpantau terjadi sejak Jumat pagi. Sejumlah titik rawan kemacetan yang harus diwaspadai di antaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, dan Megamendung. Sementara itu, kepadatan arus kendaraan terpantau di kilometer 82 tol Cipularang wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jabodetabek terus melintas dari arah Jakarta menuju Bandung. Truk besar memasuki jalur membuat lajur bertambah padat. Diperkirakan peningkatan arus liburan ke arah Bandung masih akan terjadi hingga hari Minggu. Sementara arus dari arah sebaliknya terpantau relatif normal. Tim Liputan iNews melaporkan. PT Inti Sinergi Formula bersama perusahaan asal Timor Leste, Timor Agronovasa, resmi menjalin kerjasama untuk menghadirkan bahan bakar alternatif bagi masyarakat Bobby Boss. Kemitraan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi ekonomi antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya dalam transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan dan terbarukan. Bobby Boss, bahan bakar original buatan Indonesia Boss, di bawah naungan PT Inti Sinergi Formula, siap diproduksi dan diedarkan di negara Timor Leste. Pengembangan dan produksi tahap awal Bobby Boss akan direalisasikan bersama perusahaan asal Timor Leste, yakni Timor Agronova SA. Kolaborasi ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Timor Leste, berupa regulasi, dukungan investasi, serta fasilitas produksi berupa pabrik dan kawasan pergudangan. Apa yang disiapkan oleh Timor Leste? Lahan 25.000 hektar, ya. Pabrik yang sudah jadi, area gudang yang sudah jadi, ya. Totalnya 3 hektar. Kami diminta untuk segera berproduksi, dan Bobby Boss itu solusi energi untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Ya. Bayangkan dengan harga yang murah, efisien, ya, ramah lingkungan, membuat petani sejahtera. Ekspansi Bobby Boss ke Timor Leste sekaligus menjadi bukti daya saing teknologi energi Indonesia di tingkat global, serta membuka peluang ekspor energi terbarukan ke kawasan regional. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Setelah Thailand dan Kamboja sepakat gencatan senjata, sektor pariwisata di perbatasan kedua negara kembali bergeliat. Informasi selengkapnya usai jeda.